Halo, halo. Eh, Ngobrol-ngobrol, curcol, curhat, curcol tentang si Tima ini ya. Nah, saat itu kan eh awalnya kan ndalemi si Adaro, eh NCKL juga waktu itu Agustus ya, bulan Agustus lalu kan lihat berita ada apa? Pemerintah membuat lembaga eh, mineral ya. Nah, ternyata terus yang punya rare earth ini adalah adanya di Bangka Belitung. Ternyata di lahannya di Timah ini, PT Tins ini. Jadi itu dia itu eh, ngeruk, itu cucak sudah ada campur di situ. Monasetnya sudah ada, cuma kan enggak dibuang saja kan, ditimbun aja. Enggak dikelola kan, si monaset ini. Nah, eh, menariknya seperti yang kita tahu ya, di masa depan program pemerintah ini adalah menjadikan Indonesia ini basisnya EV, mobil EV untuk hilirisasi di nikel boksit di EV. Nah, seperti yang tahu EV itu kan mobil EV listrik kan, listrik. Nah, dalam satu mobil itu setelah saya pelajari itu kan memerlukan kira-kira 250 kilo aluminium. Nah, EV terus di dalam baterainya kan juga ada nikel. Nah, ada nikel juga kan. Nah, seperti tahu kan di Indonesia kan cadangan nikel kan besar sekali ya. Oke ya. Dan aluminium ini semua itu di zaman modern, semua teknologi itu pasti membutuhkan yang namanya aluminium. Karena apa? Hanya aluminium itu sifatnya dia tuh ringan, kuat, tahan panas. Beda dengan besi baja, dia mulet kalau kena panas di titik tertentu, panas tertentu. Aluminium lebih kuat. Coba aja kalau orang masak ya, masak kalau ibu-ibu kan masak daging apa dibungkus sampai aluminium foil kan dibakar gini kan nggak kobong kan. Nah itu adalah aluminium, aluminium foil itu. Nah, baterai itu butuh aluminium dan juga ada nikel untuk aluminium ini sebagai bungkusnya itu kan pasti kan panas toh, nah supaya meredam panas. Nah, dan satu lagi namanya listrik elektronik butuh timah. Nek gak ngono nyodere ya apa itu untuk chipset apa namanya PCB motherboard atau apa rangkaian itu kan butuh solder. Yang namanya kan perlu solder kan? Betul nggak? Ayo, apa chipset itu loh. Chip-chip itu kalau kalau di lengketno ke PCB-nya lembaran itu kan butuh butuh chipset kan? Butuh solder kan? Semua itu ya. Oke ya. Perlu solder kan? Oh. Jadi saat itu kan masuk, oh tertarik timah, mau nasihat. Setelah itu kos hitungan saya kan tin sini harusnya kan sekitar 2000 2500. Eh Masuklah terus si smelter ini diserahkan smelternya sama Prabowo di tata kelola timah, dirapikan, tambang-tambang ilegal semua timah dan di daerah Sulawesi yang nikel itu kan juga dirapikan. Ilegal-ilegal itu dirapikan. Nah,
dirapikan semua, timah, nikel, boksit, ini kan ditertibkan ini. Boksit mungkin sudah tertib, nggak seberapa, nggak dengar. Yang dengar, kita dengar kan sekarang ini kan di Morowali itu kan, Sulawesi itu, Morowali itu banyak tambang ilegal nikel. Nah, teman-teman pikir, kalau apa namanya, suatu korporasi perusahaan yang brandnya internasional, kelas internasional, ya kan, dia membeli bahan baku dari tambang yang ilegal, reputasinya ya bagaimana? Coba pikir sendiri ya. Di sini kan ada aku Sasongko Hadi kan di Wings ya. Wings itu kan pasti memperhatikan untuk membeli bahan bakunya dari mana. Nggak bisa dia sembarangan. Karena sudah kelasnya, kelas size-nya ini sudah global ya. Brandnya itu sudah brand yang besar, reputasinya harus dijaga. Nah, seperti yang kita tahu pernah itu, brand ambassador yang pemain sepak bola atau sepak bola terus melakukan kekerasan pada istrinya itu di pemain Liga Inggris itu saya lupa itu kan langsung diputus semua brand ambassador ya, Nike. Jadi kan dia langsung membuat statement, kita nggak mensupport yang orang yang mendukung kekerasan kan, seperti itu. Karena kalau reputasinya akan jatuh kalau itu. Nah, sama Indonesia ini sudah menarik investor asing untuk masuk. Kamu bikin di sini, sumber daya alamnya kan ada semua kan. Untuk merakit baterai itu ada semua, kecuali lithium. Lithium kan kita mesti import. Lainnya semua itu ada. Ada semua. Ada semua. Nah, jadi pemerintah untuk brand-brand besar ini, brand-brand besar, ya, brand-brand besar ini untuk mau bikin perusahaan di sini, pasti harus minta jaminan loh. Pasti mereka minta jaminan sama pemerintah tuh. Mana? Sumber daya alammu harus pastikan bahwa aku legal, nggak ilegal sumber bahan bakunya. Kalau ketahuan sampai kecampuran sampai ada ilegal, reputasinya hancur loh. Nggak mau toh. Makanya itu salah satu sebab si Tesla, Elon Musk itu nggak jadi batal. Elon Musk batal, Apple juga nggak mau ke sini karena maraknya tambang ilegal itu masih gede, banyak. Nah, banyak sekali si di nikel itu luar biasa banyak itu tambang. Nah, untuk menarik brand-brand yang global, Eropa terutama kan di Eropa kan ya, orang barat kan isu-isu seperti ini kan mereka lebih sensitif daripada yang di lokal sini ya, China sih nawekat tok ae gitu loh. Nah, itu adalah set story dari ini salah satunya kan, dari kenapa kok di Teams ini saya conviction ya, ini pasti dibenerin karena BYD sudah masuk ini, terus VinFast sudah masuk, Volkswagen harusnya mau masuk. Nah, ini salah satunya Volkswagen kan juga pasti nanti kalau ini tertib semua dia akan masuk. Dan mungkin juga sebelumnya kan LG kan batal kan, dengar kan berita batal ya, mungkin ya LG nggak mau masuk ke sini, salah satunya ya khawatir juga ini masih bahan bakunya tambang ilegal masih itu. Oke ya, itu poin satu ya, kenapa saya convictionnya di Teams
itu tinggi, dan juga di aluminium, termasuk di sektor nikel itu juga bagus sekali ya. Ada NCKL sekarang yang harganya sudah 1000-an, betul kan? NCKL. Ya, ya 1100-an ini boleh dibeli ini. Bagus. Nah, nah, yang kedua, penting ini. Yang kedua, ini aku pernah baca berita selintingan bahwa si Hasim Jojo Hadikusumo meresmikan pabrik solder ini, guys. Ini pabrik solder milik Hasim di Batam resmi beroperasi. Ini kapan? Bulan 10 tanggal 7. Oh, dia punya ini pabrik solder. Lahannya 6.500 meter persegi, di mana tahap groundbreaking sudah dimulai 10 Mei 2024. Memproduksi 2.000 ton solder per tahun. Investasinya 400 miliar. Per tahun 2000 ini akan ditingkatkan sampai 16.000 ton. Solder ini dari mana ya? Ya dari timah, bahan bakunya. Dari timah. Timahnya dari mana? Ya dari PT Tin. Nah, kalau timahnya dari ilegal, ya mau jual ke BYD, ke pabrik baterai, timah apa itu, ya nggak mau beli toh. Investasi ya nggak masuk. Ya kan? Nah, ini di Batam PT Solder Tin Andalan ini punya posisinya di sini. Nah, ini di sini. Ini baru ini. Kalau di Google Map kita lihat masih kosong, masih apa? Baru apa tanah itu ya. Tapi kita cek ini fotonya sudah ada ya. Nah, foto bangunannya sudah ada. Ini ada orang yang ini kan. Udah ada ini. Nah, ini benar sudah berdiri. Kapasitas 2000 ton per tahun solder ini. Jadi ini Arsari Group ini. Nah, oke ya, benang merahnya sudah tahu ya, teman-teman ya. Kenapa tin sini kok aku conviction-nya suka ya? Kalau saya kan 10.000. Itu kalau semua dibenarkan. Kalau 1 ton solder membutuhkan berapa? Wah, nggak bisa ya. Bentar pakai AI. 1 ton solder membutuhkan berapa timah? Ya, jadi benang merahnya kan ketemu kan. Di sini dah. Loh, kok 2 pipa? Oke, 136. Jadi benang merahnya kan ketemu kan? Oh,
Kenapa kok di nah, oh, oh, 1 ton solder itu perlu 60%-nya 60%, komposisi 60%, 60. Kalau macam-macam ternyata jenis. Oh, standar industri elektronik. Oh, 99% harus ada timah, 0,7% tembaga. Komposisinya ternyata sampai segini ya. Nanti saya kirim lah, saya kirim ya. Untuk elektronik. Ya. Jenis sekarang ini menjadi standar industri ya ini kebutuhannya saya kirim di grup ya. Oke ya teman-teman ya. Benang merahnya tahu ya, ketemu ya benang merahnya. Jadi di tins itu benang merahnya seperti ini. Nah, ada Asari Group pabrik solder 16.000 ton. Nah, berapa harga solder per ton? Nanti ketemu harganya. Oke ya, benang merahnya ketemu ya. Hasim ini bikin PT Solder Tin andalan. Oke, makanya itu timah ini saya sebenarnya conviction ya, tapi duit ini padanya masih parkir di Inet, parkir di bank, parkir di Adaro ya. Adaro kan memang saya sudah conviction, sudah riset 1 tahun. Jadi ya target saya parkir di situ, nggak bisa. Ya udahlah, ini cuma masuk sedikit kecil saja sih aku. Titip sandal sekitar 30-an. Cuma nanti kalau ada rezeki harganya turun lagi ya saya akan top up lagi. Untuk sementara mau fokus di Inet dulu yang untuk saat ini di situ. Oke ya teman-teman, semoga cuan dan kita kaya bersama. Sampai jumpa.